hari terakhir pergumulan kita sepanjang bulan April 2020 ini. Mari kita berdoa. 30 hari Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan hari ini kami tiba di hari yang ke-30 ini. Perkenankanlah kami di dalam kemurahan, kasih dan cinta yang Tuhan percayakan bagi kami di hari ini untuk menapaki gumul hidup, juang hidup kami sepanjang hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami pemberian Tuhan ini, kami mau dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Urapan Roh Kudus kiranya terjadi dan memungkinkan kami tidak saja menjadi pembaca atau pendengar, tetapi kami dimampukan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini serta mengaktualisasikannya di dalam seluruh aspek perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita didasarkan pada kitab Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan dan perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju arwah ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujur akan mendiami tanah dan orang yang tidak bercelah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 10 sampai 22. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhir-akhir ini kita diwarnai dengan berita-berita yang nyaris membuat kita semakin lemah. Satu kebenaran bisa saja ditutupi oleh beribu-ribu kebohongan. Satu kebohongan yang dinyatakan sebagai sebuah kebenaran yang diulang-ulang setiap kali akan dipercaya sebagai satu kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan hoax. Kalau kita boleh berkata di tengah-tengah kondisi akhir-akhir ini
kita bukan saja darurat COVID, tetapi nyaris kita ada di darurat hoaks. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mampu menyampaikan berita-berita itu dengan benar. Berita-berita bohong lebih banyak mendominasi percakapan-percakapan kita tanpa kita gali lagi kebenarannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa banyak orang-orang berpendidikan tinggi tetapi juga bisa menjadi korban hoaks. Bahkan ikut-ikutan menyebarkan hoaks itu. Fakta ini membuktikan bahwa ternyata pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang terbebas dari hoaks. Banyak orang pintar tetapi sedikit orang berhikmat. Orang pintar biasanya lebih mengandalkan akal, pengetahuan dan kepandaian. Sedangkan orang berhikmat mampu menyelaraskan akal, hati, nurani dan perasaan. Dengan kata lain, orang pandai selalu mengandalkan dirinya sendiri, sedangkan orang berhikmat selalu meminta petunjuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hikmat, pengetahuan serta kepandaian adalah anugerah Tuhan. Bacaan kita tadi Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa. Hikmat, pengetahuan dan kepandaian sungguh adalah anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia lebih cerdas di dalam berpikir dan bijak dalam mengambil keputusan. Karena itu hanya orang yang cerdas dan bijak yang mampu menggunakan akal dan pengetahuannya secara terukur. Sedangkan orang bebal selalu sembrono dalam berpikir dan bertindak. Maka jangan sampai kita termasuk di dalam deretan orang-orang bebal. Sudah tahu sesuatu itu salah, tetapi selalu nekat untuk melakukannya. Kalau kata orang Betawi, udah salah, ngotot lagi. Itu yang seringkali kita lakukan. Kita merasa kita yang benar dan orang lain yang salah. Walaupun sungguh kita tahu apa yang kita sampaikan itu juga tidak benar. Tetapi seringkali kita mengulang-ulangnya dan akhirnya menjadi sesuatu yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, ada kata bijak mengatakan, biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena itu mari di tengah-tengah realitas bencana yang terjadi akibat virus yang mematikan ini, kita juga bijak untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang akhirnya membuat kita sendiri menjadi yang tidak berdaya. Penyebaran virus ini sudah membuat kita menjadi orang-orang yang nyaris kehilangan akal. Jangan lagi diperparah dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Cerdas saja tidak cukup, butuh berhikmat. Menata kelola, mengelola semua informasi dengan baik. Kata Paulus, ujilah roh
apakah roh itu berasal dari Tuhan ataukah tidak. Berita-berita ini juga bisa melemahkan panggilan kita sebagai orang-orang percaya dan mengedepankan pengetahuan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, lalu mengabaikan Dia yang menjadi sumber pengetahuan, menjadi sumber kekuatan hidup itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita jalani, kita berjalan bersama-sama dengan Dia, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bebal. Kita tidak menjadi orang-orang yang mengatasnamakan diri kita sebagai yang benar, lalu menganggap orang lain itu salah. Minta hikmat, berdoalah selalu, cari kebenarannya. Ini saatnya back to the Bible. Kembali ke jalan Tuhan. Kembali kepada kebenaran itu sendiri. Jangan cari kekuatan di luar Tuhan. Sebarkan energi positif. Sebarkan berita-berita yang saling menguatkan bahwa di tengah-tengah suasana pasca Kristus, kebangkitan Kristus bukan hoaks. Dan karena itu orang percaya pun hidup di dalam kebenaran firman bahwa Kristus sudah bangkit. Kubur kosong bukan cerita kosong. Kubur kosong bukti kebangkitannya. Dan karena itu mari kita berhikmat. Minta Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta arahan Tuhan, minta didikan Tuhan. Agar setiap keputusan yang kita ambil tidak akan kita sesali seumur hidup. Berjalan bersama Tuhan tidak berarti kita harus katakan kita lewati jalan tol. Berjalan bersama Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tetapi setiap persoalan selalu ada jalan keluar bersama Dia. Setiap rumah kunci selalu ada anak kunci. Setiap pintu pasti tersedia kunci. Jikalau saudara menemukan pintu yang tertutup, yakinlah ada pintu lain yang terbuka. Ketika saudara menutup satu pintu, saudara akan berjalan dan membukakan pintu yang lain. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Hikmat Tuhan menuntun kita untuk melihat peristiwa akhir-akhir ini dan akan menguatkan kita untuk terus punya pengharapan bahwa badai ini pasti diteduhkan. Badai ini pasti akan berlalu. Serahkanlah seluruh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Hidup adalah pilihan. Kematian adalah sebuah kepastian. Bahwa di dalam menjalani hidup ada tantangan, ya. Bahwa di dalam hidup ada persoalan, ya. Di dalam hidup ada ujian, ya. Tetapi semuanya itu dapat diselesaikan jika hikmat Tuhan taruh untuk saudara dan saya menjalani hari-hari hidup ini. Maka saya percaya setiap persoalan dapat diselesaikan
Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Hari ini badai virus ini sedang bergelora. Tetapi kekuatannya tidak melebihi kekuatan Tuhan kita. Masalah kita boleh besar, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Dalam sekali hardikan, Tuhan itu pasti diteduhkan. Persoalannya, apakah kita mau membangunkan dia, memanggil dia, mencari dia, agar dia mau meneduhkan topan dan badai ini? Ataukah kita duduk-duduk saja dan menjadi yang binasa oleh amukan badai ini? Kecerdasan pengetahuan menjadi bagian, menjadi anugerah terindah yang Tuhan kasih. Tetapi berhikmat juga harus menjadi pilihan kita untuk menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat, meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan untuk menuntun, membimbing jalan hidup yang kita akan lalui. 30 hari telah dimungkinkan oleh Allah untuk kita lalui. Tanpa terasa kita sudah melewati 40 hari bersama dengan Yesus ketika kota ini dinyatakan sebagai yang terpapar dengan virus ini. Tetapi di 40 hari per hari ini kita katakan dengan Tuhan bahwa kita tidak sendiri. Tuhan berjalan dengan kita. Tuhan sedang melakukan perkara besar menyelamatkan kita. Dan karena itu mengapa kita lagi harus ragu untuk menjalani hari esok yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa kemarin punya masalah, tetapi kita bisa melewatinya dengan baik. Hari ini juga pasti ada persoalan, tapi belajar dari hari kemarin. Tangan Tuhan sangat luar biasa. Tangan Tuhan selalu perkasa. Tangan Tuhan selalu kokoh. Dia tidak akan melepaskan tangan kita dari genggamannya. Walaupun kadangkala kita tidak mampu lagi berpegang. Tetapi katanya tak akan dibiarkan kita terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah ketakutan ini, mari tetap kita menjadi orang yang berhikmat. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dia akan menyelesaikan semua persoalan. 30 hari adalah bukti penyertaan Tuhan. 30 hari adalah bukti Allah tidak meninggalkan kita. 30 hari adalah bukti bahwa kasih-Nya selalu berlimpah. 30 hari adalah sebuah realita bahwa penyertaan-Nya selalu menyata. Kalau 30 hari ini penyertaannya selalu ada, maka kita percaya, kita yakin, kita akan dituntun untuk memasuki hari esok. Bulan baru yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Jadilah orang-orang berhikmat yang selalu mencari Tuhan, yang selalu punya kerinduan berjalan dengan Tuhan. Dan selalu meminta Tuhan mengendalikan seluruh hidup dan kehidupan kita. Kalau perjalanan kehidupan kita sedang diperhadapkan dengan gelombang kehidupan ini, maka mintalah Dia untuk meneduhkan gelombang ini. Kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan gelora gelombang kehidupan ini,
mintalah Dia untuk menjadi nakoda yang akan membawa kita keluar dari ganasnya gelombang kehidupan ini. Bersama Dia kita percaya selalu ada jalan keluar. Jadilah orang yang berhikmat dengan semua anugerah yang Tuhan kasih. Jangan cepat-cepat kita saling menyalahkan. Jangan juga cepat-cepat kita saling memberitakan berita-berita yang justru tidak membuat kita kuat. Mari dengan apa yang Tuhan kasih, kita tebarkan energi positif untuk jalani hidup di hari ini. Dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, kayukanlah langkahmu di hari ini. Di dalam hentarannya kita diperkenankan memasuki babak baru hidup kita di bulan baru, bulan Mei yang Tuhan taruh di depan sana. Selamat berjalan dengan Tuhan mengakhiri bulan ini, dan selamat menjemput hari baru bersama Tuhan di bulan Mei yang Tuhan sediakan di hari esok. Tuhan menolong dan menguatkan ketong semua. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Marsha Kanikir, Litsera Titarsole, dan Reva Terseman. Tuhan kiranya menguatkan saudara-saudara di sukacita pemberian usia baru, bertambah sukacita, bertambah kasih Tuhan, dan jadilah yang terbaik di hari-hari hidup dan kehidupan. Mari kita berdoa. Tiga 30 hari Tuhan anugerahkan bagi kami. 30 hari bukti penyertaan Tuhan. 30 hari adalah tanda Allah mempercayakan hidup ini bagi kami. Bahwa di 30 hari ini ada yang bertambah usia, tetapi juga ada yang tutup usia. Di 30 hari ini ada yang sehat, tetapi juga tak dipungkiri ada yang sakit. Namun satu yang kami tahu lebih dari apa yang kami pikirkan, bahwa di 30 hari ini kelimpahan berkat tidak pernah berhenti. Kami mengalami kelimpahan itu dengan sukacita, dengan luar biasa. Pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan persekutuan umat Tuhan, jemaat GPM Sinar. Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, dari sektor Dekalog, Sola Scriptura 1, Sola Scriptura 2, Sola Fide 2, Sola Fide 1, Sola Gracia 1, Sola Gracia 2. 16 unit pelayanan tempat wilayah tinggal kami masing-masing. Kami dipagari dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami kedapatan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Maka yang bisa kami bilang, dangke banyak Tuhan. Sebab siapakah kami? Kalau Allah memperhitungkan saja yang telah kami buat, jangankan sebulan ini, sehari saja mungkin kami tidak menjadi orang-orang yang
hidup seperti kami hidup di hari ini. Tetapi karena cinta dan kasih Tuhan melebihi, karena itu kami mengalami kelimpahan hidup ini. Ajarlah kami ya Tuhan, buatlah kami hanya untuk terus melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Dan buatlah kami selalu menyatakan syukur. Dan ini yang bisa kami katakan. Pakailah kami sekasih-kasih Tuhan, agar hidup dan kehidupan kami menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami datang bersama dengan semua yang bersuka cita, mengalami hal-hal baik di hari-hari hidup. Tetapi juga tadi pungkiri ada banyak hal yang membuat semua kami ada di dalam gumulan-gumulan yang berat. Tetapi kami tahu kami tidak akan terjatuh apalagi sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan lebih dulu mengangkat kami dan mengeluarkan kami, membawa kami untuk melihat jawaban-jawaban atas gumul-gumul kami. Kami bersyukurkan Tuhan di tengah-tengah ancaman kematian akibat virus yang mematikan di seantero bumi ini, yang juga ada di Indonesia, di Maluku, bahkan di kota ini. Per 22 Maret kemarin telah diumumkan bahwa kota ini telah terpapar dengan virus ini ya Tuhan. Dan tak terasa hari ini merupakan hari yang ke-40 ketika kami dipastikan bahwa kota ini ada yang positif sebagai penderita akibat virus ini. Namun di 40 hari ini kami melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tanda keselamatan itu Tuhan berlakukan. Dan bersyukurlah kami untuk semuanya itu. Bahwa keganasan virus ini membuat kami lemah. Keganasan virus ini membuat kami takut, bimbang, cemas. Tetapi perjalanan kami bersama Tuhan di bulan ini, di 30 hari kehidupan ini, membuat kami menjadi orang-orang yang terus punya pengharapan bahwa Allah hidup, Allah bersama-sama dengan kami. Dan karena itu kebenaran firman Tuhan di pagi ini mengantar kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, mencari dan menemukan Tuhan dikala kami kuat atau lemah, dikala kami sehat ataupun sakit. Di setiap keadaan hidup kami mau mencari Tuhan. Bersukacitalah kami dengan kekasih-kekasih kami di hari ini. Tuhan anugerahkan setahun usia anak kekasih Marsya dari tengah-tengah kehidupan keluarga Kanikir. Tuhan berkati dia dalam pertumbuhannya sebagai seorang anak remaja. Berkati dia ya Bapa. Ingatkan dia sebagai seorang anak perempuan yang terus bertumbuh di dalam cinta kasih. Yang Tuhan anugerahkan lewat orang tua terkasih Bapak Moses. Bersama dengan Opa dan Oma, Bapak Max dan juga Mama Ena. Dan Tuhan percayakan mereka menjadi yang bertanggung jawab untuk membawa anak ini dalam pengenalan yang baik terhadap Tuhan.
menjadi kebanggaan keluarga dan mensukacitakan banyak orang. Bahwa di pertumbuhan remajanya ia mencari identitas dirinya. Karena itu Bapa berkati dia ketika ia ada di dalam gumulannya sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja yang bertumbuh, agar dia tidak melangkah di jalan yang salah. Hari-hari hidupnya Tuhan berkati. Kami bersama dengan anak kekasih Sidan Titar Sole yang hari ini juga bertambah setahun usia. Kesukacitaannya menjadi kebahagiaan juga keluarga besar. Bapak Nixon bersama dengan Mama Ince dan Kakak Lydia serta Kakak Dani dengan kehidupan rumah tangga bersama anak kekasih Mark. Kiranya Sidan di hari-hari pertumbuhannya juga menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang takut Tuhan, anak yang menghormati orang tua, membanggakan keluarga dan mensukacitakan banyak orang. Layakan dan mampukan Bapak Nixon dan Mama Ince untuk melakukan panggilan dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Bukan soal makan dan pakai saja, tapi bagaimana didikan arahan sehingga anak ini bertumbuh dan berjalan di jalan Tuhan lewat didikan dan arahan orang tua. Sidan menjadi adik yang akan membanggakan kakak, mensukacitakan keluarga. Kiranya itu menjadi kado terindah bagi Sidan di usia yang baru ini. Kami bersama dengan anak terkasih Reva. Tuhan juga kuatkan Reva dari tengah-tengah kehidupan keluarga terseman. Tanggung jawab Bapak Aci dan Mama Mary terhadap anak ini berkenanlah juga Tuhan berkati. Mampukan, kuatkan dan layakan sehingga sukacita hidup di hari-hari bermainnya, hari-hari bertumbuhnya sebagai seorang anak tetap membuatnya ada di dalam kegirangan dan kesukacitaan. Seluruh kehidupan kami sehari ini kami taruh untuk Tuhan. Panggilan pelayanan yang dikerjakan oleh setiap kami sebagai para pelayan, pendeta, penatua dan diaken di tengah-tengah kondisi di rumah saja. Bahwa aktivitas-aktivitas pelayanan terjadi di rumah-rumah. Karena itu kami mohon penyertaan Tuhan untuk selalu mengingatkan kami untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan agar kami tidak tergelincir menjadi orang-orang yang tidak berhikmat. Ketika kami beribadah di rumah saja, buatlah kami terus menghadirkan mesbah kehidupan rumah tangga keluarga kami. Di sana Allah ada bersama kami. Allah akan menjadikan setiap rumah kami sebagai Betel yang hidup. Menjadi tempat perjumpaan kami dengan Tuhan. Allah akan menjadikan setiap tempat kediaman kami, rumah kami sebagai rumah roti dan rumah ikan. Mengalirlah berkat-berkat Allah dan menjadikan kami untuk menjadi orang yang mau meneruskan berkat dan berbagi berkat. Bahwa kondisi akibat penyebaran virus ini melumpuhkan bahkan bisa mematikan di dalam pandangan manusia. Tetapi kami percaya bersama Yesus selalu ada jalan keluar.
Anak-anak kami yang bergumul dengan keseharian hidup mereka karena kondisi ini dari sisi ekonomi mereka mengalami keterpurukan. Kami percaya Tuhan tidak kekurangan cara untuk tetap menyediakan bagi mereka roti kehidupan itu. Tidak akan membiarkan piring-piring kehidupan mereka menjadi kosong. Cawan-cawan kehidupan mereka tidak berisi. Tetapi di dalam kasih setia Tuhan, di meja persekutuan mereka selalu tersedia makanan-makanan kehidupan. Dan mereka tidak kekurangan air kehidupan itu. Ajar mereka juga untuk mengerti dan memahami bahwa ketika mereka diberkati, mereka tahu bersyukur. Sehingga mereka tidak menggadaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Tuhan dengan berpeluh. Mereka tahu mensyukurinya. Dan mereka tidak menggadaikannya dengan sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab. Menghabiskan apa yang mereka upayakan itu dengan meneguk minuman keras atau berjudi. Tapi ajarlah kami tahu mensyukuri semua itu ya Tuhan. Bersama istri, suami, anak-anak kami. Dan kami tahu memberikan yang terbaik pula untuk Tuhan. Kami bawa kehidupan jemaat ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah ancaman kematian akibat virus ini, di tengah-tengah kondisi yang menekan kami, dengan adanya rongrongan kekuatan-kekuatan lain yang mencoba melemahkan iman dan percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami meminta Allah memagari kami dengan kuasa Allah yang hidup itu. Sehingga seluruh wilayah pelayanan tempat tinggal kami ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Ada di dalam perlindungan keselamatan Allah. Anak-anak kami, Tuhan taruh hikmat bagi mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Mereka tidak ada di luar rumah, di luar kendali kami orang tua. Dengan kondisi di rumah saja, kiranya ruang-ruang yang selama ini terputus sebagai sebuah keluarga, Tuhan pulihkan. Tuhan rangkai kembali relasi-relasi yang putus ini menjadi yang utuh kembali. Setiap peristiwa kami percaya ada maksud indah di balik semua ini. Tuhan berkati setiap suami, istri dalam tanggung jawab membawa menuntun kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Jadikanlah mereka sebagai panutan bagi anak-anak, bagi keluarga, bahkan menginspirasi hidup orang lain. Tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan oleh setiap kami sebagai pelayan, pendeta, penatua, diaken bersama pengurus-pengurus yang ada dalam unit sektor wadah organisasi, diberkatilah semua itu. Progres penyelesaian, pemugaran, renovasi dan pengembangan gedung gereja ini sudah pada tahapan pemelesteran bagian toreng. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan para pekerja, bahwa toreng ini semakin tinggi, bukan untuk nama kami dimuliakan, tetapi wujud ketinggian ini adalah kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu Allah yang sudah memulai dengan kami per 10 Oktober 2018 kemarin, seluruh proses ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Allah sendiri
yang sudah memulainya, maka kami percaya pada waktunya semua ini akan selesai. Ini kami dengan setiap kami yang terpanggil untuk melayani para tuagama, Agustinus Lesil, Yohanes Tulaseket, Yakoba, Yostens, dan Stani Ririhen. Tuhan berkati setiap pribadi. Bersama anak Tuhan Li Larat Kulaleen dalam tanggung jawab sebagai teknisi. Dengan talenta-talenta yang dimiliki lengkapi dan berkati. Anak Tuhan Margareta Noya Hunila sebagai pegawai. Tuhan berkati. Semua kami dari yang paling tua sampai yang paling muda, laki-laki, perempuan, Tuhan tahu kami dengan nama-nama kami masing-masing. Dijamalah dan diberkati kami sehari ini. Layakkan kami untuk menjalani hari ini dengan semua rancangan damai yang Tuhan sediakan. Dan kami percaya kami akan menyelesaikan hari ini dengan Tuhan. Dan perkenankan kami dituntun pula oleh Allah untuk memasuki hari baru, bulan baru yang Tuhan sediakan bagi kami di hari esok. Dalam Yesus Tuhan kami bawa seluruh kehidupan kami di hari ini. Jamalah kami dalam jamahan janji berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Kristus Tuhan dan dengan kekuatan Roh Kudus ada menyertai setiap kehidupan kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati dan menuntun kita sehari ini dan menjadikan kita orang-orang pilihannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mohon perhatian terhadap beberapa hal. Yang pertama, bahwa hari ini masih ada pendampingan bersama dengan keluarga di sektor Sola Gracia 2 bersama para pendeta dan majelis jemaat di sektor. Mohon kesediaan setiap keluarga sebagai sebuah keutuhan untuk ada dan menerima seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang akan dikerjakan oleh para pelayan yang akan dimulai pada jam 5 sore nanti. Dan ibadah kunci bulan akan dipandu dari gereja. Berkenanlah setiap keluarga mempersiapkan diri untuk ada di dalam ibadah kunci bulan dimaksud. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara dimohon perhatian untuk membawa setiap air yang sudah disiapkan untuk ke gereja dan tolong memberi nama pada setiap botol yang Bapak Ibu akan bawa. Sekian dan terima kasih. Mohon perhatian Bapak Ibu juga bahwa anak-anak dengan situasi di rumah saja untuk tetap ada di rumah, kontrol anak-anak sehingga mereka juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik di rumah. Bapak Ibu, kondisi hujan ini kiranya Bapak Ibu tidak membiarkan anak-anak kita bermain di luar atau mandi hujan, karena bisa saja membuat tubuh kita menjadi lemah. Karena itu Bapak Ibu mohon perhatian terhadap semua anak-anak dan secara kreatif, inovatif kita menciptakan aktivitas-aktivitas yang positif untuk anak-anak kita sehari ini. Tuhan menolong dan memberkati ketong semua. Selamat pagi, terima kasih.